Tidak ada yang lebih sibuk dari Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur akhir-akhir ini. Setiap hari selama 8 bulan belakangan, petugasnya telah menerima 1.311 permohonan cerai. 70% dari berkas perceraian itu atau 844 kasus adalah istri yang menceraikan suaminya. Namun di saat ruang pengadilan agama ramai, aula kantor urusan agama justru semakin sepi. Menurut Kementerian Agama, jumlah pernikahan kini semakin hari semakin terjun bebas secara nasional. BPS mencatat angka pernikahan terus turun sejak 7 tahun belakangan. Padahal pada tahun 2018 lalu jumlah pasangan menikah mencapai 2 juta pasangan lebih. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2024 pengajuan pernikahan mencatatkan angka terendah hanya 1.400.000 lebih. Faktor kesiapan finansial hingga perempuan yang semakin mandiri ternyata menjadi alasan para pemuda menunda pernikahan mereka. Alasan belum menikah ya? Sebenarnya banyak standarnya ya. Saya sendiri punya standar kayak misal kalau sudah menikah tuh harus punya rumah, harus punya penghasilan di taraf segini, lebih ke mentalnya seperti apa gitu. Dan sekarang mungkin di 27 tahun untuk 1-2 tahun ke depan juga masih belum kepikiran ya. Mungkin kita nggak tahu. Kenapa sih 25 belum nikah? Karena emang banyak banget yang emang harus dikejar sekarang. Karena kita itu biasanya sih, apalagi kayak generasi-generasi saya, itu kan emang banyak yang nggak harus dipikirin selalu tentang nikah. Jadi karena kita itu mikirnya kalau kita belum siap untuk ekonomi ya jangan dulu sih untuk nikah sebenarnya. Menikah bukan lagi perlombaan waktu, melainkan kepada siapa yang lebih siap. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat dan tingginya standar hidup, banyak kaum muda memilih untuk menunda ikatan resmi. Janji suci zaman kini semakin terhalang hitung-hitungan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Ogon. Komisi 9 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional. Dalam rapat ini, Kepala BGN Dadan Hindayanan buka-bukaan tentang angka keracunan karena makan bergizi gratis. Ia mengungkap makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia, secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BGN, korban keracunan yang menjalani rawat inap mencapai 636 orang. Sedangkan data Kementerian Kesehatan ada 638 pelajar. Pihaknya juga akan menyelaraskan data dengan Kementerian Kesehatan terkait data korban keracunan dari makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten, hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain.
Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tentara pendudukan Israel kembali melakukan penyergapan di wilayah tepi barat Palestina. Yang teranyar, pasukan Israel melakukan penyergapan dan penggerbekan terhadap sejumlah rumah warga Palestina di kota Beit Furik yang terletak di sebelah timur Nablus. Dalam operasi itu, tentara Israel melakukan serangkaian pencarian di sejumlah lingkungan permukiman warga. Sementara itu, pos pemeriksaan Beit Furik pun masih tutup selama berjam-jam yang menyebabkan warga setempat kesulitan untuk beraktivitas dan keluar masuk wilayah tersebut. Hingga kini, otoritas Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai operasi yang dilancarkan di tepi barat. Tidak ada yang lebih sibuk dari Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur akhir-akhir ini. Setiap hari selama 8 bulan belakangan, petugasnya telah menerima 1.311 permohonan cerai. 70% dari berkas perceraian itu atau 844 kasus adalah istri yang menceraikan suaminya. Namun di saat ruang pengadilan agama ramai, aula kantor urusan agama justru semakin sepi. Menurut Kementerian Agama, jumlah pernikahan kini semakin hari semakin terjun bebas secara nasional. BPS mencatat angka pernikahan terus turun sejak 7 tahun belakangan. Padahal pada tahun 2018 lalu jumlah pasangan menikah mencapai 2 juta pasangan lebih. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2024 pengajuan pernikahan mencatatkan angka terendah hanya 1.400.000 lebih. Faktor kesiapan finansial hingga perempuan yang semakin mandiri ternyata menjadi alasan para pemuda menunda pernikahan mereka. Alasan belum menikah ya? Sebenarnya banyak standarnya ya. Saya sendiri punya standar kayak misal kalau sudah menikah tuh harus punya rumah, harus punya penghasilan di taraf segini, lebih ke mentalnya seperti apa gitu. Dan sekarang mungkin di 27 tahun untuk 1-2 tahun ke depan juga masih belum kepikiran ya. Mungkin kita nggak tahu. Kenapa sih 25 belum nikah? Karena emang banyak banget yang emang harus dikejar sekarang. Karena kita itu biasanya sih, apalagi kayak generasi-generasi saya, itu kan emang banyak yang nggak harus dipikirin selalu tentang nikah. Jadi karena kita itu mikirnya kalau kita belum siap untuk ekonomi ya jangan dulu sih untuk nikah sebenarnya. Menikah bukan lagi perlombaan waktu, melainkan kepada siapa yang lebih siap. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat dan tingginya standar hidup, banyak kaum muda memilih untuk menunda ikatan resmi. Janji suci zaman kini semakin terhalang hitung-hitungan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan.